mengerti dan memahami bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu jamaah yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah atau mau'izatul hasanah yang mana akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amin Nuryadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu hajah, para satidah, yang terkhusus Sahibul Bait Mas Effendi beserta Ibu Putri Noviati, orang tua dari Ananda Muhammad Al-Zaki Effendi, yang hari ini kita bersama-sama tasyakur walimatul akhbar. Mudah-mudahan Anda menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Sebelum saya ceramah, enggak lama juga saya ceramah, ada pantun ke Keranji beli pepaya. Kurang kompak, ke Keranji beli pepaya. Siang ini jamaah pada ngaji, saya doakan mudah-mudahan jadi orang yang kaya raya. Kalau ke Mekah jangan lupa mampir ke Madinah. Kalau ke Mekah jangan lupa mampir ke Madinah. Kalau keluarga kita pengen sakinah mawaddah rahmah, kita harus rajin ibadah. Ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, yang namanya syukuran sangat dianjurkan dalam Islam. Apalagi kita diberikan karunia rezeki. Dan dari sekian banyak rezeki yang berharga diantaranya setelah iman adalah rezeki keluarga. Lalu ketika kita sudah berumah tangga, berkeluarga, ada rezeki yang sangat besar nilainya, yang ini kaitannya juga hubungannya dunia akhirat akan terus berkesinambungan kebaikannya, yaitu punya anak keturunan. Mudah-mudahan jamaah yang hadir dikasih anak yang soleh-soleh, soleha-soleha. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak gampang kita orang tua mencetak generasi yang baik, generasi yang berakidah, generasi yang rajin ibadah, generasi yang punya akhlakul karimah. Enggak gampang kecuali ada riyadhah, ada proses mujahadah di dalamnya. Kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, mulai dari diri kita, sibukkan jadi suami, bapak-bapak yang soleh, jadi istri, wanita, ibu-ibu jadi wanita yang soleh, soleha. Kalau kita sudah menyibukkan dirinya menjadi orang yang baik, maka buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Udah waktunya sekarang ya rahimakumullah, kita nih kudu bebenah. Udah waktunya kita disibukkan dengan amal-amal yang baik. Mau kapan lagi? Jangan pernah kita tunda yang namanya kebaikan. Dulu ada seorang sahabat ini mau perang. Sudah dipersiapkan kudanya, dipersiapkan perlengkapan perangnya, ujug-ujug sakit. Maka suaminya pesan kepada istrinya, wahai istriku, saya nggak bisa untuk berperang. No, kudanya, peralatan perangnya kasihkan tuh ke sahabat-sahabat yang dia tidak punya kuda, tidak punya perlengkapan peperangan. Saya juga pengen dapat bagian pahala niat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak berangkat jihad, kalau peralatan tadi, perlengkapannya dibawa buat jihad, yang di rumah juga dapat pahala jihad. Amin ya rabbal.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kewajiban kita kepada anak-anak kita bagaimana salimul akidah, menyelamatkan keimanan anak-anak kita. Sekarang tantangan zaman luar biasa. Kalau kita nih orang tua nggak tegas, orang tuanya nggak respect, orang tuanya nggak rewel, anak kita ini mudah kebawa pengaruh zaman. Ini yang namanya pergaulan sekarang, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati yang namanya pergaulan. Tanda akhir zaman jamaah rahimakumullah, mungkin ibu bapak pernah dengar yang namanya LGBT, lesbi, gay, terus lagi apa? Homo, terus lagi bisek, lalu yang terakhirnya adalah LGBT. Itu mengenai tentang bagaimana pergaulan bebas. Ini hati-hati. Sekarang jamaah rahimakumullah, mohon maaf, laki-laki demen laki-laki menurut penelitian kurang lebih udah ada 20.000. Naudzubillah min seluruh Indonesia. Ini gimana enggak tanda-tanda kiamat enggak dekat? Udah tahu laki-laki sejenis didemenin. Hah? Ya enggak. Ya, perempuan demen perempuan. Nah, emang enggak ada yang lain. Fitrahnya yang namanya manusia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Dari yang namanya fitrah laki perempuan itulah supaya apa? Supaya nikah melalui pintu gerbang pernikahan, supaya punya anak halal, anaknya baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya salimul akidah, pentingnya akidah. Saya pernah kejebaknya, mohon maaf. Suatu ketika saya ceramah di daerah Bekasi Utara tuh. Ibu tahu Bekasi Utara? Bekasi Barat ke sono. Kereta api tahu? Itu kalau jam 12 malam Bu, di perempatan, mohon maaf, banyak banget itu namanya perempuan-perempuan tapi sebenarnya laki. Namanya Ben. Ya Allah, cakep-cakep banget. Glowing banget. Suatu ketika namanya saya kan di sampingnya supir ya, dan dijemput waktu itu. Giliran saya di lampu merah kan belum mematuhi peraturan pemerintah ya, walaupun gak ada polisi, begitu kan? Jamaah rahimakumullah. Giliran saya lagi nyantai, itu ada yang ketuk pintu mobil, trok. Mas, dibuka. Giliran dibuka, subhanallah jamaah rahimakumullah. Dia nggak ngeliat kan saya pakai sorban ya. Kata saya mohon maaf. Nggak ngeliat apa, saya kan pakai sorban. Jangan ngegoda saya. Mohon maaf, kalau khusus buat ustadz gratis mas. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman jamaah rahimakumullah. Maka kita nih kewajiban buat anak kita nih harus benar-benar paham nih setelnya. Ini laki-laki, kudu dia dandani laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Itu mah anak laki-laki dipakein baju perempuan, nanti ke bawah sampai gede. Anak perempuan dipakein baju laki-laki, nantinya jadi karakter kalau udah gede. Nah kalau perempuan boleh deh dibedakin, anak perempuan dipakai lipstik, laki-laki jangan. Dari kecil sampai gede di lipstikin, dibedakin, takutnya kayak tadi. Ya Bu, kalau perempuan boleh kayak ibunya, ya. Tapi sewajarnya aja lah gitu kan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah kuwatul jismi. Kita nih punya anak biar pada kuat badannya, pada sehat badannya. Berikan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jangan anak kita dikasih lemas. Dikasih teh rong lulu lemas. Suami ibu juga sama, kalau punya rezeki kasih makan yang enak-enak, daging, ya kan, terus lagi ikan, buah-buahan, begitu. Tapi Ustaz, kata dokter udah mulai banyak yang dipantang. Iya emang begitu Bu. Makanya mohon maaf, belum nggak ngejamin orang punya duit banyak makannya enak, nggak ngejamin.
Orang duitnya banyak, pengen makan daging nggak boleh sama dokter. Katanya kolesterol. Nggak boleh yang namanya banyak asin-asin karena darah tinggi. Nggak boleh banyak minum es karena lambung. Nggak boleh minum teh. Nggak boleh minum apa-apa. Minumnya putih. Makannya nggak boleh yang daging-daging. Nggak boleh yang enak-enak. Makan saben hari ngerebus daun. Ngerebus daun singkong, daun pepaya. Semuanya pahit-pahit, daun pare, pahit-pahit yang rahimakumullah. Allahu Akbar, duitnya banyak di kantong, tapi nggak bisa makan daging, nggak bisa minum es. Tapi orang yang nggak punya duit, mohon maaf yang rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun nggak punya duit masih bisa makan. Daging masuk, ikan ayam masuk, ikan laut masuk. Tempe, tahu, sate, lah nggak ada masalah orang nggak punya duit. Makanya syukur itu perlu kita tanamkan dalam hidup. Jangan pernah kufur, jangan pernah banyak ngeluh sama Allah, malu. Itu banyak ngeluh lulu. Suami pulang bukannya disambut, diperemutin. Bu, biar suami pulang gak bawa duit, tetap senyum sama suami. Alhamdulillah. Apa? Minum. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan jasmania, kesehatan rohania, dan yang tidak kalah pentingnya, biasakan hidup kita ini memberikan keteladanan yang baik. Suami, istri, anak-anak, ciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling pengertian, saling kasih sayang, saling doa bidoa. Dari keluarga yang baik inilah akan menciptakan generasi yang akan datang baik-baik. Amin ya rabbal. Itu saja, mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Al-Zaki Effendi menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasulullah ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika wa Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almarhum bin ahlil bait al-maghfurah, almarhum bin ahlil hadirin. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'afahum. Allahumma la tahrimna lahum wa la taftina ba'dahum waghfirna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Daun salam dimasukkan ke rantang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan pada lunas punya utang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting berarti punya utang. Itu aja. Amin, amin.